Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Kembali lagi kita akan belajar pembahasan LKS tema 1 penilaian subtema 3 halaman 79. Kita masih membahas soal latihan ya untuk persiapan ujian MIT besok tanggal 6 September. Oke. Langsung saja untuk mapel PPKN nomor 1. Berikut ini cara kita bersyukur kepada Tuhan atas hewan peliharaan kecuali, ada kata kecuali, berarti cari pilihan ganda yang salah, yang jelek ya, kecuali, karena di sini bersyukur. Yang mana, apakah A. merawat kelinci dengan baik, B. memberi makan secara teratur, C. membersihkan kandang kelinci secara teratur, ataukah D. membiarkan hewan peliharaan, berarti membiarkan karena ini option yang jelek ya. Oke, lanjut nomor 2. Bergaya hidup mewah tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila karena akan menimbulkan, berarti bergaya hidup mewah itu jelek ya, berarti kenapa kita tidak boleh pamer, karena itu nanti akan menimbulkan ini kecemburuan sosial, akan membuat iri orang lain. Langsung nomor 3. Berikut ini menolong orang yang kurang tepat, ada kata kurang tepat, berarti yang tidak baik seperti itu. Manakah? A. menyeberangkan jalan, itu bagus ya. Yang B. menunjukkan alamat seseorang yang tersesat, bagus karena memberi tahu. C. mengambilkan tangga teman yang akan mengambil mangga tetangga, ataukah D. memperbaiki mainan bagus. Yang C. meskipun itu kita menolong mengambilkan tangga, tapi itu untuk mencuri, itu kurang tepat, tidak baik. Oke, lanjut nomor 4. Pak Mustafa tidak minta televisinya meskipun sinetronnya bagus karena ada tetangga yang sakit. Tindakan Pak Mustafa itu mencerminkan sikap keberapa? Yaitu kedua. Kedua itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti berjiwa kemanusiaan, tepo seliro dengan tetangganya. Okay? Nomor 5. Berikut ini perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang manakah? A. mengucapkan selamat hari raya pada teman seagama saja, ada kata saja, berarti itu kurang rasa menghargai dengan yang lain. B. meminjamkan sepeda kepada tetangga yang akan memeriksa anaknya ke rumah sakit, ataukah C. tidak mengakui berarti salah. D. mengeroyok apalagi, berarti jawabannya yang B. Nomor 6. Di masa pandemi, kita harus taat protokol kesehatan dan peduli dengan kesehatan lingkungan agar kita terbebas dari virus corona. Hal ini sesuai dengan sila ke ... dalam Pancasila. Itu ada kata-kata peduli lingkungan ya, lingkungan. Berarti ini sila ketiga, yaitu supaya persatuan Indonesia, jadi harus saling bersatu untuk melawan virus corona seperti itu. Nomor 7. Kerukunan antar umat beragama dapat mempererat ... dan ... yaitu persatuan dan kesatuan. Ini juga sila ketiga sama, persatuan dan kesatuan. Lanjut nomor 8. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan aman, diperlukan peran serta lingkungan yang bersih dan aman, berarti semua warga masyarakat saling bahu-membahu. Oke, gitu. Lanjut nomor 8. Nomor 9. Jelaskan apa yang akan terjadi jika kita tidak mentaati aturan menjaga kebersihan lingkungan. Tentunya lingkungannya akan menjadi kotor, kemudian lingkungannya tidak nyaman karena kotor itu tidak nyaman. Oke, nomor 10. Sebutkan 3 contoh perilaku di sekolah yang tidak sesuai dengan sila ketiga dalam Pancasila. Yang sesuai, berarti gotong royong.
karena rukun nggih, gotong royong. Kemudian misalkan tidak pilih-pilih teman, kemudian belajar kelompok bersama. Oke, lanjut ke mapel bahasa Indonesia. Di sini ada cerita, nanti silakan anak-anak lihat, dibaca. Bu Yuli langsung ke soalnya mawon ya. Nomor 1. Kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan di atas. Oh, ternyata kita tetap harus membaca ya. Oke, kita baca dulu. Indonesia memiliki kekayaan luar biasa, termasuk jenis hewan dan tumbuhannya. Bahkan spesies hewan dan tumbuhan yang hampir langka di hutan Indonesia. Organisasi internasional atau WWF juga turut melindungi hewan-hewan ini. Beberapa hewan langka yang dilindungi Indonesia contohnya ini, sedangkan tumbuhan yang hampir pernah dilindungi adalah rafflesia. Oke, kalimatnya yang sesuai dengan paragraf ini kira-kira mana? Apakah nama organisasi internasional yang melindungi tumbuhan langka? Apakah di sini ada? Tidak ada, karena yang disebutkan cuma organisasi internasional ini ya. Kemudian yang B, hewan langka apa saja yang dilindungi di Indonesia? Nah, di sini ada ya, hewan langka yang dilindungi di Indonesia, contohnya di sini diutarakan. Berarti jawabannya yang B. Oke. Nomor 2. Berdasarkan letak kalimat utamanya. Di sini kalimat utamanya adalah ini. Indonesia memiliki kekayaan alam. Nah, di situ kalimat utamanya intinya Indonesia memiliki kekayaan alam. Berarti itu ada di awal. Kalau di awal itu nama paragrafnya adalah deduktif. Deduktif itu di awal. Kalau ini bukan induktif, tapi induktif itu di akhir. Ingat-ingat nggih. Lanjut nomor 3. Ide pokok paragraf di atas adalah, berarti nomor 3 adalah tadi tentang kekayaan alam di Indonesia, berarti yang D. Nomor 4. Langkah pertama agar dapat menyimpulkan. Tadi Bu Yuli tadi pertamanya bisa menyimpulkan ini adalah membaca seluruh kalimat dalam bacaan dulu. Yang perlu dilakukan adalah membaca dulu ya. Nomor 5, kalimat dalam poster berupa poster itu seperti iklan, berarti iklan untuk menjaga lingkungan bersih, itu berarti intinya untuk ajakan, mengajak kita semua. Oke, nomor 6 biasanya dengan kata ayo seperti itu. Nomor 6, kalimat yang di dalamnya mengandung pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembang sebuah paragraf disebut berarti kalimat utama atau pokok pikiran nggih. Kalimat utama. Nomor 7, kesimpulan isi bacaan adalah titik-titik dari bacaan inti. Itu. Nomor 8. Ide pokok suatu paragraf dapat kita temukan pada kalimat utama. Berarti ide pokok itu nama lain dari kalimat utama. Nomor 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan paragraf induktif. Tadi udah ya. Paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir. Seperti itu. Lanjut nomor 10. Tuliskan langkah-langkah menyimpulkan isi bacaan. Yang pertama, seperti tadi yang Bu Yuli lakukan, yaitu pertama dibaca. Jadi dibaca dulu keseluruhan teksnya, kemudian baru menentukan ide pokoknya. Jadi ide pokoknya itu ada di mana, itu disimpulkan. Kemudian setelah ketemu ide pokoknya baru disimpulkan. Oke, lanjut ke pelajaran IPA. Nomor 1. Tujuan dibuatnya tanaman Tanjung Puting di Kalimantan. Ada kata Kalimantan. Kalimantan di sana terkenal dengan adanya
fauna yaitu orang hutan. Nomor 2. Berikut ini yang menyebabkan hewan menjadi langka kecuali, berarti yang bukan membuat langka ya, yaitu yang A, diburu untuk dipelihara karena itu bagus. Nomor 3. Berikut ini nasib hewan di hutan jika hutan dijadikan perkotaan, yaitu kalau hewan liar di hutan menjadi hewan peliharaan masyarakat, enggak. Hilangnya habitat alami yang menyebabkan populasi secara liar semakin sedikit, enggak. Berarti jawabannya itu yang B ya, hilangnya habitat alami yang menyebabkan populasi satwa liar semakin karena habitatnya dipakai untuk pemukiman, seperti itu. Nomor 4. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memperbanyak sel tumbuh atau jaringan menjadi tumbuhan baru disebut ini kultur jaringan, yaitu jadi dibanyak selnya itu, misalkan bagian batangnya dikelupas, diperbanyak, itu namanya kultur jaringan. Nomor 5. Titik-titik sebagai tempat melindungi air atau daerah resapan air karena di hutan dengan adanya tumbuhan yang menutupinya. Jika terjadi hujan, maka air akan tertahan dan diserap oleh tanah. Nah, itu namanya apa? Fungsi dari apa? Yaitu hutan lindung. Melindungi, ada kata melindungi, hutan lindung ya. Nomor 6. Titik-titik adalah sebagai tempat perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Oh, ini berarti manfaat dari semuanya, itu cagar alam. Nomor 7. Pelestarian titik-titik adalah pelestarian yang dilakukan, ada kata di luar, berarti ex situ. Kalau di dalam itu in situ, seperti itu. Nomor 8. Adapun tujuan dari upaya pelestarian tumbuhan langka adalah menjaga keseimbangan titik-titik ekosistem. Ekosistem itu bisa lingkungan hewan maupun tumbuhan maupun yang benda mati. Nomor 9. Sebutkan 3 faktor yang menyebabkan hewan semakin langka. Ini diburu. Kemudian misalkan ada kebakaran hutan. Kemudian ini pembangunan pemukiman ya. Pembangunan pemukiman. Karena nanti hewan-hewannya akan pergi dari habitat aslinya tadi. Nomor 10. Sebutkan manfaat penting keberadaan tumbuhan bagi manusia sebagai sumber daya alam atau bujuli singkat dengan SDA. Kemudian bisa dikonsumsi. Nah, ini contoh 2 manfaat dari bujuli. Oke, lanjut ke pelajaran IPS. Berikut ini adalah negara di Asia Tenggara yang berbentuk republik, yaitu Singapura dan Filipina. Nomor 2. Negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, tentunya negara kita, yaitu Indonesia. Nomor 3. Negara dengan simbol bendera, di tengahnya ada lingkaran. Kepala pemerintahnya dipimpin oleh ini Perdana Menteri. Lanjut nomor 4. Persebaran fauna dipengaruhi oleh persebaran flora dan secara geologisnya. Fauna di Asia Tenggara khususnya Indonesia dibagi menjadi 3 zona, perpindahan antar zona dibatasi oleh garis di ASEAN. Nah, itu garis Wallace. Nanti bisa dibaca di depan ya. Nomor 5. Negara-negara yang memiliki fauna dengan tipe australis, yaitu ini australis itu Indonesia bagian timur dan Timur Leste. Nomor 6. Titik-titik adalah wilayah terkecil di Asia Tenggara, jumlah penduduknya paling sedikit dan negara paling maju. Ingat, ada kata paling sedikit dan paling maju, itu adalah ciri dari negara Singapura. Jumlah penduduknya paling sedikit itu. Nomor 7.
Sistem pemerintahan Brunei berbentuk titik-titik Islam, yaitu kesultanan. Nomor 8. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah titik-titik yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja, yaitu Candi Angkor namanya. Candi Angkor. Nomor 9. Sebutkan 3 faktor yang menyebabkan hewan semakin langka. Ini seperti tadi nomor 9 di IPA ya, nanti bisa dituliskan lagi. Nomor 10. Sebutkan manfaat penting keberadaan tumbuhan bagi manusia. Ini kok seperti ini berarti seperti soal IPA tadi, nomor 10 ya. Oke, berarti ini salah mungkin. Oke, lanjut ke SBDB. Nomor 1. Patung itu tebal, berarti 3 dimensi. Kayu adalah media yang terbentuk unik dan mudah ditemui. Untuk membuat patung dari kayu biasanya menggunakan teknik dipahat. Lanjut, 3. Gipsum adalah salah satu bahan membuat patung yang termasuk benda buatan bertekstur. Gipsum itu seperti tepung, berarti ini kasar ya, kasar dan keras. Karena kalau gipsum udah dikasih air itu akan mengeras, tapi sebelum dikasih air itu bentuknya seperti tepung. Nomor 4. Langkah utama membuat patung berbahan gipsum yaitu ini pertama kali tentunya adalah membuat rancangan dulu. Lanjut nomor 5. Di situ ada patung Doraemon itu terbuat dari gipsum, ini dicetak ini. Nomor 6. Itu seperti celengan. Membuat patung dengan bahan logam titik-titik menggunakan teknik cor. Maksudnya teknik tor yang menggunakan bahan logam itu pakai logam apa? Logam cair. Jadi logamnya dicairkan kemudian dicor seperti itu. Nomor 7. Teknik membuat patung dengan menambahkan atau mengurangi bahan disebut dibutsir. Jadi butsir itu pakainya seperti memakai pisau. Jadi disiset-siset sedikit itu sehingga lama-lama akan membentuk patung itu. Nomor 8. Patung monumen berfungsi untuk mengenang jasa pahlawan ya, atau mengingat. Nomor 9. Sebutkan 4 jenis bahan yang bisa digunakan untuk membuat patung. Ada kayu, gipsum, tanah liat, tadi logam cair. Lanjut nomor 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teknik memahat dalam membuat patung. Teknik memahat itu apa yang dimaksud dengan teknik memahat dalam membuat patung? Teknik ini membutuhkan jadi dipahat itu biasanya memakai bahan keras. Ini seperti ketika memahat batu. Jadi memakai bahan keras kemudian dipahat, lama-lama membentuk bentuk yang diinginkan, seperti membuat arca itu adalah teknik pahat. Oke. Itu sedikit ulasan dari Bu Yuli tentang penilaian subtema 3 ya. Tadi Bu Yuli lihat untuk penilaian akhir tema yang halaman 85 itu ternyata soal-soalnya hampir mirip dengan penilaian subtema 1, 2, dan 3. Nanti anak-anak bisa pelajari. Untuk kali ini sementara Bu Yuli tidak memberikan tugasnya hanya silahkan menuliskan pembahasan dari Bu Yuli tadi, ditulis di LKS, silahkan pelajari.
Semangat anak-anak hebat, tetap belajar nggih, semangat. Oke. Sekian dari Bu Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.